Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Pak Juanda ya. Kali ini Pak Juanda akan membahas sedikit tentang luka ringan. Tapi sebelum kita bahas materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar pada hari ini. Baik, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas pengertian luka ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada hari ini Pak Jona akan membahas beberapa jenis-jenis luka ringan. Di antaranya yang pertama ada luka gores atau luka barut. Yang kedua ada luka sobek. Yang ketiga ada luka tusuk. Dan yang keempat ada luka bakar. Nah, Pak Juanda hanya membahas 4 ini aja dulu ya. Baik teman-teman, luka barut atau luka gores. Nah, penyebabnya bisa terjadi karena terjatuh di lantai yang permukaannya kasar atau kepelorot saat naik pohon dan lain-lain. Nah, cara mengobatinya yaitu adalah bersihkan luka dari semua jenis kotoran, bisa menggunakan air bersih yang mengalir atau larutan garam, atau bisa menggunakan cairan NaCl. Setelah itu gunakan sabun lembut seperti sabun bayi ketika saat di rumah ya. Kemudian keringkan dengan kain lembut atau tisu. Hindari menggunakan kapas karena biasanya kapas akan menempel di luka. Jika anak sudah terbiasa menggunakan iodon povidon, bisa diberikan secara merata untuk mempercepat proses pengeringan, atau bisa ditutup, bisa tidak menyesuaikan kondisinya dengan luka, atau menggunakan plester atau kasa. Nah, seperti itu ya teman-teman, luka gores atau luka barut ya. Dan perhatiannya, pastikan tangan kita bersih sebelum mengobati luka. Yang kedua ada luka sobek. Apa sih itu luka sobek? Nah, ada yang tahu tidak? Ya, penyebabnya terjadi karena terkena benda tajam seperti pisau, cutter, kaca, kayu yang runcing, dan lain-lain. Nah, cara mengobatinya seperti apa teman-teman? Ya, bersihkan luka dengan air bersih yang mengalir atau dengan sabun. Kemudian tekan luka untuk menghentikan darah ya, biar darahnya tidak mengalir terus. Kemudian bisa dengan kasa steril, tisu atau kain bersih. Kemudian setelah itu oleskan salep antibiotik atau iodon povidon dan tutup luka dengan kasa steril atau Hansaplast. Pertahankan 3-5 hari untuk selalu bersih dan kering ya teman-teman. Nah, perhatikan juga benda yang melukainya itu apakah berkarat atau kotor, atau lihatlah riwayat vaksinasi tetanus, karena kalau misalkan benda itu kotor atau berkarat itu akan menyebabkan tetanus ya. Kalau tidak lengkap bisa suntik tetanus di layanan kesehatan. Nanti teman-teman langsung bisa ke klinik terdekat. Kemudian yang ketiga ada luka tusuk. Nah, ini yang sering ya, yang sering teman-teman temuin. Penyebabnya apa teman-teman? Ya, disebabkan oleh benda tajam dan panjang seperti pisau, jarum, atau paku. Meski umumnya tidak menyebabkan darah banyak keluar, tapi luka jenis ini dapat menembus kulit hingga melukai organ dalam. Cara mengobatinya seperti apa? Bersihkan luka dengan air bersih mengalir atau dengan sabun. Pastikan tidak ada kotoran yang tertinggal di dalam. Bisa juga direndam selama 10-15 menit. Kemudian tekan untuk menghentikan pendarahan. Oleskan obat antibiotik dan tutup luka dengan Hansaplast. Nah, perhatikan juga teman-teman, benda yang melukainya apakah berkarat atau kotor juga. Jika berkarat segera disuntik tetanus atau menghubungi layanan kesehatan terdekat. Yang keempat ada luka bakar.
Penyebabnya apa ya? Bisa terjadi karena kompor yang menyala, kemudian terkena setrikaan, kemudian kena knalpot atau air panas. Nah, teman-teman, cara mengobatinya segera mengalirkan air pada luka untuk mengurangi rasa panas kurang lebih 20 menit ya, kemudian atau oleskan antibiotik di awal pengobatan. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan lidah buaya atau bioplasenton untuk mempercepat proses penyembuhan. Jika luka sampai mengelupas atau luka masih basah, bisa ditutup dengan perban ya, yang sebelumnya dilapisi dengan salep supaya dalam proses pelepasan mudah. Usahakan perban dan luka dalam keadaan bersih. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat ya, sharing ini bisa bermanfaat. Baik teman-teman, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for attention. Bye bye.